Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Selvia dan saya berasal dari kelas 11 MIA 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan dua lingkaran. Kedudukan dua lingkaran. Misal, terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran L1 yang berjari-jari R kapital dan lingkaran L2 yang berjari-jari R dengan R kapital lebih besar daripada R. Artinya, jari-jari lingkaran L1 ini lebih besar daripada jari-jari lingkaran L2. Dan D adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Nah, ada beberapa kedudukan lingkaran. Yang pertama, dua lingkaran sepusat atau pada saat ketika D yang adalah jarak titik pusat kedua lingkaran bernilai sama dengan 0. Yang kedua, L2 di dalam L1, yaitu pada saat ketika D yang adalah jarak titik pusat kedua lingkaran lebih kecil daripada R kapital dikurangi R. Yang ketiga, bersinggungan di dalam, yaitu pada saat ketika D yang adalah jarak titik pusat kedua lingkaran sama dengan R kapital dikurangi R. Yang keempat, berpotongan pada saat ketika R kapital dikurangi R lebih kecil daripada D lebih kecil daripada R kapital. Yang kelima, berpotongan pada saat ketika R kapital lebih kecil daripada D lebih kecil daripada R kapital ditambah R. Yang keenam, bersinggungan di luar pada saat ketika D yang adalah jarak titik pusat kedua lingkaran sama dengan R kapital ditambah R. Dan yang terakhir adalah saling lepas pada saat ketika D yang adalah jarak titik pusat kedua lingkaran lebih besar daripada R kapital ditambah R. Nah, di sini adalah gambar dari penjelasan saya sebelumnya. Di sini gambar dua lingkaran sepusat dengan D sama dengan 0. Di sini gambar L2 di dalam L1. Ini gambar bersinggungan di dalam. Ini gambar lingkaran yang berpotongan. Ini juga berpotongan. Kalau ini bersinggungan di luar. Dan yang terakhir ini saling lepas. Gambarnya seperti ini ya. Nah, agar lebih mengerti materi tentang kedudukan dua lingkaran, kita akan mencoba contoh soal yang telah saya siapkan. Contoh soal yang pertama. Diketahui pusat lingkaran L1 adalah 2,6 dengan panjang jari-jari 2 cm. Dan sedangkan koordinat pusat lingkaran L2 adalah 10,0 dengan jari-jari 6 cm. Selidikilah kedudukan antara lingkaran L1 dan lingkaran L2. Nah, ini untuk pembahasan kita cari terlebih dahulu. Ini diketahui pusat lingkaran 1 itu adalah 2,6 dengan R atau panjang jari-jarinya adalah 2 cm. Nah, pusat lingkaran yang kedua adalah 10,0 dengan R atau panjang jari-jarinya adalah 6 cm. Akan dihitung jarak antara kedua titik pusat P1 2,6 dan P2 10,0. Di sini P1 P2 sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan. Nah, nilai X1-nya adalah 2 dan nilai Y1-nya adalah 6. Nilai X2-nya adalah 10 dan nilai Y2-nya adalah 0. Artinya, akar dari X1 nilainya tadi 2 ya. Kita masukkan 2 dikurangi X2 nilainya 10. Kita masukkan 2 dikurangi 10 dikuadratkan ditambah Y1 yang nilainya adalah
6 dikurangi Y2 yang nilainya adalah 0, kita kuadratkan. Jadi sama dengan akar dari 2 dikurangi 10 dikuadratkan. 2 dikurangi 10 minus 8 kita kuadratkan, ditambah 6 dikurangi 0 dikuadratkan. 6 kuadrat sama dengan minus 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 6 kuadrat 36. Jadi sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10 ya. Maka nilainya adalah 10. Selanjutnya, jumlah jari-jari R1 ditambah R2 sama dengan 2 cm ditambah 6 cm sama dengan 8 cm. Nah, cara untuk mencari jarak antara kedua pusat lingkaran P1 dan P2 dengan jari-jari R1 dan R2 adalah P1, P2 lebih besar daripada R1 ditambah R2. Nah, untuk catatan, kriteria di atas merupakan kondisi untuk kedua lingkaran yang saling bebas, artinya tidak berpotongan atau bersinggungan. Nah, jadi hubungan antara L1 dan L2 adalah saling lepas. Ini untuk gambar kedudukan dua lingkaran yang saling lepas. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua. Diketahui lingkaran L1 berpusat di 4,8 dan melalui titik 2,8. Lingkaran L2 berpusat di 12,2 dan melalui titik 12,-6. Tentukan kedudukan L1 terhadap lingkaran L2. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu lingkaran 1 ya. Di sini kita masih menggunakan rumus bentuk umum persamaan lingkaran yang rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, nilai A-nya adalah 4 dan nilai B-nya adalah 8. Kita masukkan ya. Jadi X min 4 kuadrat ditambah Y min 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai X dan Y, di mana melalui titik 2,8, artinya nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya adalah 8. Jadi, 2 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 8 dikurangi 8 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi, 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2 kita kuadratkan, ditambah 8 dikurangi 8 sama dengan 0 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nilai dari minus 2 dikuadratkan adalah 4. 4 ditambah 0 kuadrat hasilnya tetap 4 ya. 4 sama dengan R kuadrat atau kita balik menjadi R kuadrat sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Jadi, lingkaran L1 berpusat di 4,8 dan berjari-jari R sama dengan 2. Nah, pusatnya ada di 4,8 dan jari-jarinya adalah 2. Selanjutnya kita beralih ke lingkaran L2. Nah, lingkaran L2. Di sini juga sama, kita masih menggunakan rumus bentuk umum persamaan lingkaran seperti sebelumnya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan nilai A-nya adalah 12 dan nilai B-nya adalah 2. Jadi, X min 12 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan juga nilai X dan Y-nya adalah 12 dan minus 6 ya. Jadi, 12 min 12 dikuadratkan ditambah min 6 dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. 12 dikurangi 12 hasilnya 0 dikuadratkan ditambah min 6 dikurangi 2 hasilnya min 8 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, 0 kuadrat ditambah
min 8 dikali min 8 hasilnya adalah 64. Jadi 64 sama dengan R kuadrat, atau kita balik menjadi R kuadrat sama dengan 64 dan R sama dengan 8. Jadi lingkaran L2 berpusat di 12,2 dan berjari-jari R kapital sama dengan 8. Artinya jari-jari lingkaran ini lebih besar daripada jari-jari lingkaran yang sebelumnya ya. Nah, untuk mencari D sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. D sama dengan akar dari nilai titik X2 adalah 12 dan titik X1-nya ada di lingkaran sebelumnya yaitu 4, lingkaran 1, ditambah Y2 nilainya adalah 2 dan Y1 ada di titik lingkaran 1 nilainya adalah 8 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari 12 dikurangi 4, 8 dikuadratkan, ditambah 2 dikurangi 8, min 6 dikuadratkan. Sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah minus 6 kuadrat 36. Sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi D sama dengan R kapital ditambah R. Jadi, kedudukan dua lingkaran tersebut adalah bersinggungan di luar, karena rumusnya adalah D sama dengan R kapital ditambah R. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang kedudukan dua lingkaran. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.